Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Prilia, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Tadris. Di sini saya akan menjelaskan isi kandungan dan nilai-nilai yang terdapat dalam surah Ad-Duha. Selamat menyaksikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa as-sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dari kalimat basmalah kita mendapat beberapa keutamaan. Di antaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembuka rezeki dan dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana ketika membaca basmalah, segala tujuan, urusan yang dilakukan nantinya akan berjalan dengan baik dan lancar, serta mendapatkan keberkahan dari setiap langkah-langkahnya. Yang kedua yaitu mencegah dari musibah. Maksudnya yaitu mencegah dari malapetaka yang akan datang. Makanya dengan membaca basmalah, kita seorang muslim akan senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu menghapus dosa-dosa kecil. Hal ini tercantum dalam sebuah hadis yang artinya, barang siapa yang membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim, maka tak tersisa sedikit pun dari dosa-dosa yang kecil. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Yang terakhir yaitu pembatas dengan syaitan. Maksudnya yaitu dengan mengawali membaca Bismillahirrahmanirrahim, setan tidak dapat mengganggu aktivitas yang kita lakukan dan kita dilindungi dari godaan syaitan. Keutamaan surah Ad-Duha. Yang pertama, mengingatkan manusia agar jangan berputus asa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendorong manusia untuk tidak berputus asa. Dalam menghadapi berbagai macam persoalan, ada kalanya manusia merasa lelah dan putus asa. Namun, sebagai seorang muslim, kita punya kewajiban untuk senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada masalah datang dengan sia-sia, justru ia datang dengan pembelajaran. Yang kedua, mengajarkan untuk selalu menyantuni anak yatim. Kita diingatkan kembali agar berperilaku baik sesama manusia. Jangan pernah menyepelekan siapapun, termasuk mereka yang tidak memiliki orang tua. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai hamba-hambanya yang menyantuni anak yatim, memperlakukan mereka dengan lembut dan penuh kasih sayang. Yang ketiga yaitu mengingatkan manusia untuk berempati. Tak sedikit manusia melakukan khilaf dengan caranya memperlakukan orang lain dengan buruk. Hal ini sama dengan perintah menyantuni anak yatim dan mengingatkan kita berlaku lembut terhadap orang lain. Yang keempat yaitu mengingat agar senantiasa bersyukur. Kita haruslah bersyukur dan jangan iri dengan pencapaian orang lain. Yang kelima, bernilai sedekah dan mendatangkan rezeki. Baik sholat duha maupun membaca surah duha, keduanya mengandung keberkahan jika dilakukan dengan ikhlas mengharap ridha Allah. Tak tanggung-tanggung pahala yang Allah berikan, diibaratkan dengan melakukan 360 sedekah. Yang terakhir yaitu mencukupi kebutuhan dan dicukupkan rezekinya. Surah Ad-Duha diturunkan untuk menjawab kegelisahan Nabi Muhammad SAW ketika wahyu lama tidak datang. Surah ini juga menekankan pentingnya bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan larangan menganiaya serta orang yang meminta-minta.
Dengan membaca dan mengamalkan surah ini, diharapkan kita dapat merasakan kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai-nilai yang terkandung dalam surah Ad-Duha dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Yang kedua, menyayangi dan menolong anak yatim. Yang ketiga, bersikap baik terhadap orang-orang yang meminta-minta. Dan yang terakhir, menumbuhkan sifat optimis, yaitu dengan yakin pada rahmatnya Allah dan tetap berusaha. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.